Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendrik Probo, ya, di channelnya Hendrik Probo, ya. Saya selaku dosen di keperawatan kritis, sedikit saya mau menyampaikan tentang perkuliahan tentang sindrom kompartemen. Ya, sebelum perkuliahan sindrom kompartemen saya mulai, semoga pada kesempatan hari ini, ya, seluruh mahasiswa saya, seluruh masyarakat Indonesia aman dan bebas dari COVID-19, ya. Perlu saya ingatkan lagi, saya tekankan bahwa ingat cuci tangan, berlaku hidup bersih, ya. Terus biasakan pakai masker, ya. Terus physical distancing, ya. Tetap di rumah saja, itu poin penting biar kita tetap aman, ya, dari COVID-19. Sebelum kita masuk di sindrom kompartemen, yang mungkin perlu kalian pahami, yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian sediakan adalah mungkin karet gelang yang sederhana aja, karet gelang seperti ini, ya, mungkin kalian perlu sediakan, ya, karena mungkin beberapa orang yang belum memahami apa sih sindrom kompartemen, bagaimana bentuk sindrom kompartemen, bagaimana gejalanya sindrom kompartemen. Dengan adanya karet gelang ini, kita bisa mengetahui bagaimana sindrom kompartemen itu. Oke, sudah disiapkan? Kalau memang sudah disiapkan, oke, ikuti arahan saya. Nah, buat karet gelang ini, ya, ikatkan pada ibu jari kalian seperti ini, agak rapat, ya, agak kuat, ya, nah, seperti ini. Oke, ini karet gelang. Oke, kita biarkan sejenak. Kira-kira 2-5 menit saja, jangan terlalu lama. Oke. Nah, pada saat sudah 2-5 menit, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian rasakan? Ya? Mungkin mulai terasa cenuh-cenuh, muncul nyeri. Mulai mati rasa. Kelihatan pucat. Digerakkan agak sulit, ya, dan banyak lagi. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan sindrom kompartemen. Apa penyebabnya? Karena aliran darahnya terhambat, aliran baliknya juga terhambat, ya. Di situ disebut dengan sindrom kompartemen. Sudah kelihatan punya kalian bagaimana? Dicek. Kalau ngikat jangan nyaman, ya, ikat yang keras, ya. Ikat yang keras sehingga aliran darah harapannya adalah berhenti. Nah, nanti mulai terasa, kukunya dilihat, ya, nanti akan kelihatan semua, ya. Nanti kita bahas apa yang kalian rasakan, nanti kita bahas bareng-bareng, ya. Oke. Di sindrom kompartemen, apa sih sindrom kompartemen? Ya, suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan interstisial. Nah, tekanan di dalam ini tadi, ya, interstisial yang ada di dalam ruangan yang terbatas. Ruangannya hanya kecil, sebagian saja, karena yang sebagian tadi diikat. Yaitu di dalamnya terdapat kompartemen osteofasial yang tertutup, ya, sehingga osteofasial yang tertutup, sehingga aliran baliknya juga terhambat. Itu disebut dengan sindrom kompartemen. Ya. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasinya, ada akut dan ada yang kronik. Kalau yang akut biasanya siapa yang menyebabkan? Biasanya karena faktor fraktur, trauma jaringan lunak, kerusakan arteri, luka bakar, ya, itu yang biasanya akut. Contoh, fraktur femur, ya, close, fraktur femur close, tertutup sehingga nggak kelihatan. Apa yang terjadi? Perdarahan di dalam, tiba-tiba pahanya membengkak. Kalau nggak begitu, luka bakar, pernah kena knalpot, tiba-tiba langsung muncul bula. Bula itu ada gelembung, muncul gelembung yang dimana di dalamnya berisi cairan. Nah, kalau gelembungnya di luar, oke, enak. Kalau gelembungnya mendorong di dalam, apa yang terjadi? Ya sudah, aliran darah terhambat, sindrom kompartemen terjadi. Kalau kronik bagaimana? Biasanya berhubungan dengan
kontinuitas, ya, terjadi yang secara terus menerus dan berulang. Contohnya orang yang berlari, pelari, olahragawan, ya, dia sering beraktivitas tingkat tinggi sehingga terjadi atrofi atau penyempitan dari pembuluh darah. Nah, dari penyempitan pembuluh darah inilah yang menyebabkan alirannya terhambat. Otot-ototnya menegang. Karena menegang semuanya itu, dia menekan pembuluh darah. Harapan yang terjadi apa? Pembuluh darah menyempit, sehingga aliran darah juga terhambat. Itu juga disebut dengan sindrom kompartemen. Kalau dilihat dari anatominya banyak tepatnya, ya. Bisa di regio brachium, ya. Di regio brachium itu dibagi dua, ya. Ada kompartemen volar dan ada kompartemen dorsal, ya. Volar itu di daerah belakang, dorsal itu di daerah punggung, ya. Kalau yang volar biasanya otot fleksor, ya, pergelangan tangan, jari tangan, ya, seperti itu. Kalau yang kompartemen dorsal biasanya otot ekstensor, ya, bisa di pergelangan tangan juga di jari-jari tangan. Yang membedakan sisi belakang dan sisi punggung, ya, seperti itu. Juga pada regio antebrachium, ya, malah di antebrachium ini malah dibagi menjadi 3. Bisa kompartemen volar, dorsal maupun di mobiloid, ya, mobiloid, ya. Kalau volar bagaimana? Biasanya pada otot fleksor pergelangan tangan dan jari tangan, itu yang terjadi. Kalau kompartemen dorsal, otot ekstensor di pergelangan tangan dan jari tangan. Kalau mobiloid biasanya berisi otot ekstensor pada carpi radialis maus, ya, seperti itu. Bisa juga pada otot brachioradialis dan banyak lagi, ya. Nanti bisa dipelajari, bisa dilihat dari beberapa bagian-bagian di kompartemen. Nanti saya kasih slide-nya. Penyebabnya apa sih kompartemen sindrom itu? Kalau kita lihat tadi ada penekanan, ya, ada penekanan, ada peningkatan tekanan. Siapa yang menyebabkan? Ya, penyebab secara pasti yaitu adanya peningkatan tekanan di dalam kompartemen yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 30 mm Airax atau 30 mm Hg, ya. Nah, kenapa meningkat? Tekanannya bisa naik, bisa karena faktor peningkatan volume cairan, ya. Jadi volume cairannya meningkat di dalam kompartemennya ini, bisa meningkat. Nah, kalau meningkat, maka yang terjadi apa? Perfusi di daerah perifer ujung-ujung ini terhambat. Kalau terjadi penghambatan di situ, maka sindrom kompartemen juga bisa terjadi. Atau sebaliknya, terjadi penurunan volume cairan di kompartemennya. Mungkin tadi sini, ya. Aliran yang mau masuk bisa, aliran yang mau masuk terhambat, ya. Aliran baliknya bagus. Sehingga apa? Sini kopong. Contohnya biasa pada orang pelari tadi, ya. Nah, kalau peningkatan volume cairan, nah ini biasanya contohnya yang paling sering adalah peningkatan permeabilitas kapiler. Biasanya akibat shock, luka bakar, trauma langsung. Nah itu. Coba mungkin pernah si cowok-cowoknya mungkin pernah berkelahi atau apa, kena pukul atau jatuh, bengkak, memar dari luar, memar yang tampak dari luar, memar yang tidak tampak, atau kontusio, ya, kontusio muskuler bagian dalam. Jadi dia terjadi rembesan atau perlukaan di dalam, ya, bagian dalam, sehingga menyebabkan akumulasi cairan di dalam, sehingga menghambat aliran darah. Terus peningkatan tekanan kapiler akibat latihan atau adanya obstruksi vena. Hipertrofi otot ini juga bisa. Perdarahan, infus yang infiltrat, plebitis. Jangan diteruskan, plebitis kelihatannya bagus, tapi lambat laun pucat itu. Karena apa? Banyak cairan sehingga aliran baliknya terhambat, sini numpuk.
nyeri, sakit, ya. Bisa kan gigitan ular atau snake bite, ya. Digigit ular, ya, digigit, habis itu terjadi proses inflamasi, bengkak, ini bengkak, pembuluh darah menyempit karena didorong oleh proses inflamasi dari toksin tadi, racun, sehingga apa yang terjadi? Aliran baliknya terhambat, ini masuknya banyak sehingga membengkak di area periferi. Sindrom nefrotik ini biasanya pada pasien gagal ginjal, ya. Nah, kalau yang penurunan volume seperti apa? Kalau penurunan volume biasanya penyebabnya adalah karena balutan yang terlalu ketat. Bisa karena pemasangan elastit bandit atau pemasangan bidai. Pada saat kita memasang elastit bandit terlalu ketat, maka di situ akan cenderung terjadi sindrom kompartemen. Atau masang bidai, mengikat bidai terlalu kencang, maka di situ juga risiko terjadi sindrom kompartemen. Patofisiologinya bagaimana? Proses jalannya. Biasanya karena adanya hemostasis jaringan lokal, ya, di mana ada pemberhentian darah lokal atau spasme di area lokal. Contohnya seperti ini. Ini, ya, ini ada spasme, hemostasis di darah lokal seperti ini. Maka apa terjadi? Maka daerah sini ada kemungkinan nanti terjadi sindrom kompartemen, dampak dari aliran yang tidak dikuat. Nah, kalau sudah terjadi spasme lokal seperti ini sehingga menyebabkan peningkatan tekanan jaringan, jadi meningkat sini. Akibatnya apa? Aliran darah juga mahal. Aliran darah juga turun. Aliran darah kapiler turun. Kalau aliran darah kapiler turun, maka darah sini akan kekurangan asupan oksigen maupun nutrisi yang dibawa oleh darah. Akibatnya apa? Nekrosis jaringan dan sampai terjadi hipoksia jaringan. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita kembali dengan karet tadi. Ya, karet tadi. Masih ingat ya? Rasanya bagaimana? Rasanya nanti yang muncul dampak dari tangan yang diikat dengan karet tadi, yang pertama pasti adanya nyeri, ya, adanya nyeri. Terus kalau kita lihat kuku kita, ujung-ujung jari pasti mengalami pucat atau anemis. Kalau kita raba seperti ini, biasanya kesemutan kebas, nggak terlalu terasa, ya. Kalau suruh gerak kaku, malah sulit, ya. Terus kalau di sini mungkin bisa kita detek nadinya, maka nadi ini bisa kemungkinan berkurang atau melemah atau sampai dengan hilang. Ya. Gejalanya akan muncul seperti itu. Nah, gejala ini secara bahasa Indonesianya seperti itu. Kalau di dalam kita ilmu medis, ilmu di kesehatan, jangan bilang ada nyeri, pucat dan lain sebagainya tadi. Ada istilahnya adalah 5P. Apa? Pain, pallor, parestesi, paralisis, dan pulseness. 5P. Gejalanya dari sindrom kompartemen adalah 5P. Pain, nyeri, pallor, pucat, parestesia, kesemutan atau kebas, paralisis, kelemahan pada sendi, sulit digerakkan tadi, pulseness, nadinya mulai berkurang atau sulit diraba. Saya ingin 5P ini diingat-ingat, dipahami, ya. Di uji kompetensi biasanya ini sering muncul, hati-hati, ya. Nah, pemeriksaannya bagaimana? Kalau untuk sindrom kompartemen jelas pada saat kita ketemu pasien, habis kita pasang elastik bandit misalnya, kita biarkan dulu sejenak, jangan boleh pulang pasiennya. Kalau pasien pulang terjadi sindrom kompartemen, apa yang terjadi? Amputasi. Kalau sampai terjadi nekrosis, amputasi. Mungkin yang paling sering kalian temukan, coba kalau kalian lihat pasien yang pernah dari sangkal putung. Maaf ya, saya bukan merendahkan yang sangkal putung, cuma kita bicara secara rasional aja, ya. Bukan saya menyinggung atau bagaimana. Yang dari sangkal putung mungkin kalian lihat bagaimana teknik mengikatnya. Diikat yang begitu kencang, maka yang terjadi apa? Pada bagian yang diikat akan terjadi pengecilan atau
atrofi, ya, sulit digerakkan, ya, warnanya menghitam. Karena apa? Terjadi nekrosis. Nah, secara kasat mata seperti itu kelihatan jelas, ya. Nah, tapi selain gejala tadi muncul juga banyak hal. Pemeriksaannya bagaimana? Bisa dengan teknik injeksi, bisa dengan teknik weak catheter. Ya, kalau teknik injeksi, ya, cairan yang sudah diisi sepan yang sudah diisi dengan cairan dimasukkan, ditekankan berapa tekanannya, ya. Nah, sepan yang dimasukkan yang berisi cairan tadi ada W-nya. Kalau tekanannya yang masuk ke sindrom kompartemennya, jaringan yang mengalami kompartemen sindrom itu didorong pakai cairan. Kalau cairannya itu nanti melalui selang cabangnya yang menuju ke monitor, dia berapa milimeter air. Teknik injeksi dengan weak catheter itu nggak beda jauh. Nanti saya kasih pemahamannya di bawah, atau bisa dibaca sendiri, ya, yaitu dengan teknik injeksi maupun dengan weak catheter. Oke, kita masuk di penata laksanaannya. Bagaimana penata laksanaannya kalau kita ketemu sindrom kompartemen? Jelas, kalau kita tadi seperti ini diikat seperti ini, ya, maka apa pertolongannya? Ya, lepas dulu ikatannya, ya, lepas dulu ikatannya, tekanannya dikurangi, ya, tekanannya dikurangi, ya. Kalau dia dipasang elastic bandit, maka elastic banditnya dilepas dulu. Kalau dia dipasang gipnya dilepas dulu, ya. Jadi intinya di sini. Kalau dia dipasang bidenya dilepas dulu. Biarkan terjadi sirkulasi dengan baik, pasang lagi, ya, dengan teknik itu. Terus ini penata laksana secara dasar. Kalau ini baru aja diketahui, angkat bagian tertentu, atau kalau mungkin terjadi di kaki, angkat kaki setinggi jantung. Tapi bukan berarti orangnya berdiri, kakinya diangkat setinggi jantung, ya jangan. Orangnya tidur, kakinya diangkat setinggi jantung, seperti itu. Sehingga harapannya apa? Tekanannya berkurang. Terus kita mengoreksi hipoperfusi dengan cara kristaloid dan produk darah. Itu harus juga diperhatikan. Pemberian monitor sebagai vasodilator atau obat golongan penghambat simpatetik, ya, seperti itu, monitor. Sehingga harapannya dia menarik cairannya dikeluarkan melalui urin, ya, sehingga tekanannya juga berkurang. Terapi yang lain apa? Bisa dilakukan dengan pembedahan atau operasi, atau disebut dengan fasiotomi, yaitu pengobatan operasi pada sindrom kompartemen, ya. Ini keberhasilannya, ya, perfusi. Keberhasilan dari proses ini apabila kurang dari 6 jam, ya, kurang dari 6 jam, kurang lebih sekitar 6 jam, ya, baik pada sindrom kompartemen akut maupun kronik. Tindakannya adalah pembedahan, ya, tindakannya pembedahan. Jika tekanannya lebih dari 30 mm merkuri. Bagaimana bentuk pembedahannya? Biasanya dilakukan insisi panjang pada area yang mengalami sindrom kompartemen, yaitu pada fasia, untuk menghilangkan tekanan yang tinggi di area tersebut. Contohnya ini mengalami sindrom kompartemen, maka kita kasih sayatan lebar panjang seperti ini, maka ini dibuka dulu, biarkan dulu, ya. Harapannya apa? Terjadi ada rongga, ya, ada rongga untuk mengalami sirkulasi. Nah, kalau sudah ada rongga seperti ini, maka sirkulasi akan kembali lancar lagi. Nah, setelah diinsisi panjang, biarkan dulu, ya, jangan langsung dijahit lagi, sama saja. Biarkan dulu kurang lebih sekitar 5 hari. Secara teori, biarkan dulu kurang lebih sampai 5 hari. Tapi dengan catatan dirawat dengan teknik yang steril, ya. Tutup dengan kasa steril, pasang elastik bandit yang tidak terlalu
seperti itu. Indikasinya kapan untuk dilakukan vasektomi atau pembedahan? Ya, dilihat dari tanda-tanda sindrom kompartemen tadi. Tekanan intrakompartemennya melebihi dari 30 mm air raksa. Ya. Jadi kalau kurang dari 30 mm air raksa bagaimana? Buka saja, longgarkan, biarkan sirkulasi berjalan dengan baik, maka di situ bagus. Tapi kalau sudah lebih dari 30 mm air raksa, maka besar kemungkinannya sudah terjadi kematian jaringan nekrosis. Maka mau nggak mau harus dibuka di sana. Nah, komplikasinya apa saja? Jelas, karena asupan nutrisi oksigen terhambat, maka kemungkinan besar terjadi nekrosis jaringan. Terjadi kontraktur Volkmann. Di mana? Seperti apa? Yaitu deformitas pada tungkai dan lengan biasanya. Karena sindrom kompartemen banyak terjadi di daerah tersebut. Terjadi infeksi. Kenapa? Ya karena kematian jaringan tersebut sehingga menyebabkan bakteri muncul di situ. Parestesia, nyeri. Orangnya nyeri bertahan dalam jangka waktu lama. Parestesia. Ya. Akibat dari kerusakan di sistem sarafnya. Kalau komplikasi secara sistemik bagaimana? Bisa gagal ginjal akut, sepsis, maupun bisa sampai terjadi ARDS akibat dari sepsisnya tadi. Prognosisnya bagaimana? Prognosisnya masih bisa tergantung dari kapan kita menemukannya. Sindrom kompartemen akut itu cenderung memiliki hasil yang kurang baik. Ya. Toleransi otot untuk terjadinya iskemia biasanya kurang lebih sekitar 4 jam. Jadi kalau 4 jam tidak dilakukan segera tindakan, maka terjadinya gangguan di sistem otot bisa terjadi. Terus bisa terjadi kerusakan yang irreversible, yang tidak bisa disembuhkan, tidak bisa kembali lagi semula jika sindrom kompartemen itu berlangsung lebih dari 8 jam dengan tekanan lebih dari 30 mm air raksa tadi. Ya, jika diagnosanya terlambat, ya, terus bisa menyebabkan trauma saraf dan hilangnya fungsi otot, tidak bisa bergerak. Dan hampir 20% mengalami defisit motorik dan sensorik yang sifatnya persisten. Ya. Walaupun sudah divasektomi sama tetap ya, defisit motorik dan sensorik yang sifatnya persisten, ya, nggak bisa kembali. Jadi sindrom kompartemen itu seperti itu. Oke, saya kira perkuliahan hari ini cukup itu untuk di sindrom kompartemen. Kalau memang video ini bisa membantu, silakan like, komen, ya, jempolnya, terus subscribe-nya, dan jangan lupa di-share ke yang lain. Oke, saya Hendro Prabowo, terima kasih, selamat belajar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.